Ustadz, Ibu Ana diwasiati Bapak Ana, kata Bapak Ana, jika saya meninggal, mohon diadakan acara setelah meninggal. Keliru, yang salah tidak boleh untuk ditunaikan, tidak boleh untuk dilaksanakan ya. Kalau punya anak, punya tetangga, jangan sampai masuk di sekolah Wahabi. Kalau masuk di lembaga mereka, sebentar lagi akan menjadi anak durhaka pada orang tua. Pada satu minggu anaknya ngomong lagi sama bapaknya, ayah ini sesat lagi loh. Banyak kasus. Setelah anaknya dewasa, orang tuanya gak pernah dikunjungi. Mengapa? Karena yang tidak haram diharamkan, yang tidak syirik disyirikkan. Ustadz, Ibu Ana diwasiati Bapak Ana, kata Bapak Ana, jika saya meninggal, mohon diadakan acara setelah meninggal, setelah ada yang meninggal. Jawaban Ibu Ana, gimana yang hidup weh? Apakah salah jawabannya? Karena Bapak Ana tahu, Ana dan Ibu Ana sudah tidak ikut acara tersebut. Ibu Ana bertanya, apakah wasiatnya harus dituruti? Silakan Ustaz. Iya, senada dengan tadi, wasiat yang keliru, yang salah tidak boleh untuk ditunaikan, tidak boleh untuk dilaksanakan ya. Kecuali kalau wasiatnya itu berupa kebaikan, ya wajib untuk dilaksanakan. Adapun yang menyimpang maka tidak boleh untuk dilaksanakan. Jadi memang ya, di Indonesia ini Wahabi yang marak itu di Sumatera, dan yang paling besar itu di Riau memang, lalu Padang, lalu Jambi. Kalau yang lain di bawahnya, karena bangunan gedungnya, infrastrukturnya besar-besar di sana. Kalau di Batam malah punya radionya, masih Wahabi ya radionya. Radio apa? Radio Heng. Jadi Wahabi itu. Jadi betul. Karenanya kita hati-hati dengan Wahabi. Mengapa? Kalau punya anak, punya tetangga, jangan sampai masuk di sekolah Wahabi. Kalau masuk di lembaga mereka, sebentar lagi akan menjadi anak durhaka pada orang tua. Pasti itu. Saya bulan Februari kemarin undangan ke Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah. Saya bilang kalau punya anak jangan dimasukkan ke lembaga atau tahfidz atau apa punya Wahabi, karena itu nanti jadi anak durhaka. Selesai ceramah orang di sana bilang, betul Pak Kiai, kok betul, kawan saya anaknya kelas 1 SD masuk sekolah Wahabi, dapat 6 bulan, dia bilang sama bapaknya, ayah ini sesat loh. Kenapa? Ayah tadi malam ikut tahlilan, itu sesat ya. Dapat 1 minggu anaknya ngomong lagi sama bapaknya, ayah ini sesat lagi loh. Kenapa? Tadi malam ayah ikut maulid. Kalau ada anak berani bilang sesat pada bapaknya, kira-kira itu anak berbakti apa anak durhaka? Anak durhaka. Setelah ayahnya meninggal dunia, durhaka lagi kalau Wahabi. Ini kasus di Surabaya sama di Tojo, Una-Una. Ada orang tua meninggal dunia, anaknya Wahabi sudah dewasa. Ketika dikubur, kiai yang ada di situ mau membaca talqin, anaknya marah-marah. Jangan baca talqin, itu bacaan sesat, haram. Ternyata masyarakat di situ bersikeras baca talqin. Karena masyarakat bersikeras baca talqin, maka sang anak dan 2 orang kawannya pergi meninggalkan prosesi pembacaan talqin sambil tertawa terbahak-bahak, tidak hormat pada orang tua. Gak ada sopan santun saudara. Kalau orang itu anaknya jadi Wahabi, setelah pemakaman durhaka lagi. Kalau anaknya Ahlus Sunnah, malamnya ada tahlil, ada sedekah kenduri. Tapi kalau anaknya Wahabi, gak ada tahlil, gak ada kenduri, dasar Wahab. Dalam perjalanan waktu, orang tuanya ini yang meninggal, anaknya ziarah ke makamnya, berarti anak berbak. Tapi kalau anaknya ikut Wahabi, gak ada ziarah kubur saudara. Bahkan banyak kasus, setelah anaknya dewasa, orang tuanya gak pernah dikunjungi. Mengapa? Karena dianggap musyrik, dianggap syirik.
Jadi Wahabi itu ajaran